Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah YouTube ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama diberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmatnya. Maka kemudian Allah akan tambahkan nikmat itu. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini mari sama-sama kita merenungi 3 pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana kita fahami bahwa pesan yang disampaikan oleh malaikat Jibril merupakan pesan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya pesan Allah melalui malaikat Jibril untuk Nabi kita Muhammad SAW ini juga tentunya pesan untuk kita semua sebagai umatnya. Apa pesan itu? Mari sama-sama pada kesempatan ini kita akan coba mengupas tentang 3 pesan Nabi, 3 pesan malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW adalah Aishma ya Muhammad, aishma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah ma syi'ta, sesukamu, fa innaka mayyitun. Akan tetapi ingat bahwa suatu saat kamu akan mengalami yang disebut dengan kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam satu ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa sesungguhnya setiap diri, setiap jiwa atau setiap yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Maka pesan malaikat Jibril ini mewanti-wanti kepada Rasulullah dan kepada kita sebagai umatnya, dipersilakan kamu hidup sesuka kamu. Kau mau berbuat baik, mau berbuat buruk, mau dekat dengan Allah, mau jauh dari Allah, tapi ingat suatu saat engkau akan mengalami yang disebut dengan kematian. Artinya seluruh usia umur kita akan berakhir dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memahami kehidupan kita ini sementara, maka kita menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menghindari semaksimal mungkin bermujahadah untuk kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Karena suatu saat kita akan mengalami yang disebut dengan kematian, dan kematian itu tidak mengenal kaya, tidak mengenal miskin, tidak mengenal dia memiliki jabatan atau seorang rakyat jelata. Bahkan kematian itu tidak mengenal dia sehat atau sakit. Bahkan kadang-kadang kematian itu menjemput pada orang-orang yang sehat. Maka dalam konteks pesan malaikat Jibril ini kepada Nabi, persiapkan kehidupan kita yang lebih baik dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita bermakna dan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah dan menjadi khalifah fil ardh. Kemudian yang kedua, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Ya Muhammad, silakan kau cintai
apa saja yang pantas kau cintai, tapi ingat fa innaka mufariquhu, bahwa satu saat nanti orang atau sesuatu yang kita cintai itu akan berpisah dengan kita. Satu contoh saja, kita memiliki harta yang Allah berikan kepada kita lebih dari berkecukupan. Bisa jadi kita yang meninggalkan harta itu, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, harta kita masih ada. Atau yang kedua, kita masih hidup, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi harta kita yang meninggalkan kita dengan caranya Allah, dengan terjadinya bencana gempa bumi, kebakaran dan lain sebagainya, sehingga harta itulah yang meninggalkan kita. Termasuk istri dan anak-anak kita, ya orang-orang yang paling kita cintai. Maka ketika kita cinta kepada keluarga kita, maka cintailah pada proporsinya, tidak berlebihan. Tidak kemudian cinta kita kepada keluarga kita mengalahkan cinta kita kepada Allah, pada Rasul, dan kepada jihad fi sabilillah. Tempatkan cinta kita kepada istri agar istri kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bawa cinta kita anak-anak kita agar sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala, agar kecintaan kita kepada keluarga itu dapat mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta kita tidak landasan karena Allah, maka cinta itu merupakan cinta yang tidak memiliki manfaat. Maka kata malaikat Jibril, cintailah apa saja yang kau cintai, bahwa satu saat orang yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai itu akan berpisah dengan kita. Abu Bakar Siddiq ketika melihat kemewahan dunia berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alid dunya fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini dalam genggamanku, dalam tanganku, dalam manajemen tanganku. Wa la taj'alid dunya fi qulubina, dan janganlah kau jadikan dunia itu ada dalam hatiku. Artinya ketika kita diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah berikan kepada seluruh makhluk, maka kita jadikan sesuatu yang Allah berikan itu dapat mendatangkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mencintai sesuatu berlebihan sehingga kita lupa dari Allah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, pesan malaikat Jibril, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah, berbuatlah ma syi'ta, apa yang kamu akan perbuat, fa innaka majziyun bih. Tapi ingat, satu saat perbuatan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah tegaskan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarrah, bahkan lebih kecil dari itu, maka Allah akan membalasnya dan kita akan melihat balasan itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapapun orang-orang yang berbuat keburukan sekecil apapun, kecil biji zarrah bahkan lebih kecil dari itu, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan dunia ini sebagai ladang untuk beramal kebaikan, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan al-khairat sebagaimana Allah anjurkan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita dalam kebaikan, memperbanyak amal-amal kebaikan kita, karena perbuatan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan amalan-amalan kebaikan, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Wa in asa'tum falah. Demikian juga ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan keburukan, maka keburukan itu pun akan kembali kepada kita. Nah, oleh karena itu kita sebagai seorang muslim, kita senantiasa bermuhasabah kira-kira perbuatan baik atau buruk yang telah kita lakukan selama ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk selalu gemar melakukan kebaikan-kebaikan, dan kita memanfaatkan
sisa usia kita, ketika kita masih hidup, diberikan waktu Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mencintai sesuatu yang pantas kita cintai, tidak berlebihan. Ya, tidak, kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah, mencintai jihad fi sabilillah di atas semuanya. Dan kita mudah-mudahan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita melakukan kebaikan-kebaikan, gemar untuk melakukan kebaikan-kebaikan dimanapun kita berada, dengan semua potensi yang Allah berikan kepada kita. Itulah sebagai renungan buat kita semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.